Baik, lanjut lagi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sekarang masuk sesi berapa? 9, bagian ke-7. Ini seputar keimanan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dibaca. Kami imani itu semua. 28. Kami mengimani atau membenarkan semua hal-hal itu, dan kami yakin bahwa itu semua darinya. Nah, amanna bidzalika kullihi wa yaqanna anna kullan min indihi. Kami mengimani atau membenarkan semua hal itu, dan kami yakin bahwa itu semua darinya. Halal apa? Tadi yang awal-awal yang disebut. Tadi kaitannya dengan takdir, ya. Itu yang kita bahas. Terus kosakata amanna, kami membenarkan. Aikonna, kami menyatakan. Ya. Kami yakini. Terus penjelasan, kami mengimani dan membenarkan semua yang telah disebutkan. Kami menyatakan dan mengakui dalam hati kami dengan keyakinan yang jazim atau tegas. Nah, seorang muslim dalam masalah keimanan harus keimanannya yakin, tegas. Ya, nggak boleh ada bimbang, ragu-ragu. Muhammad datang, Muhammad SAW itu utusan Allah atau enggak ya? Ah, kayaknya iya, kayaknya enggak gitu. Ah, itu namanya enggak tegas. Masih ragu? Ragu. Ah, itu belum beriman itu. Masih syak. Kiamat datang atau tidak enggak? Ya, kayaknya datang, kayaknya juga enggak. Ah, masih ragu? Ragu. Keyakinan bukan kayak gini. Yakin. Iya, kiamat datang. Nabi Muhammad SAW utusan Allah enggak? Iya, utusan Allah. Saya yakin itu. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Imam At-Tahawi. Terus sekarang kita lihat keimanan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hamba pilihan. Nah, hamba pilihan. Baca. 29. Dan kami meyakini bahwa Muhammad adalah hamba dan nabi pilihannya serta rasul yang diridhoinya. Nah, lihat kosakata al-Mustafa. Mustafa artinya apa? Pilihan. Wa inna Muhammadan abduhu al-Mustafa wa nabiyul mustaba wa rasuluhul murtadha. Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah, Mustafa, nabi pilihan, wa nabiyul mustaba. Dan mustaba juga pilihan, nabi pilihan. Terus wa rasuluhul murtadha. Dan itu adalah utusan Allah yang diridhoinya. Ya, dibaca penjelasan. Penjelasan, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam inilah nama yang paling masyhur bagi beliau daripada nama-nama lainnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam punya berbagai macam nama. Karena punya berbagai macam nama, berarti masing-masing nama ini menunjukkan sifat-sifat beliau. Sekarang apa dalil tadi tentang nama Nabi Muhammad itu Muhammad? Baca di footnote 57. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri selain dinamakan Muhammad, juga beliau memiliki nama lainnya. Dari Jubair bin Mutaim radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, lihat ini nama Nabi Muhammad macam-macam. Ada Muhammad dan yang lainnya. Satu hadis disebutkan sini innali asma'an ana Muhammadun wa ana Ahmadu wa anal mahi alladhi yamhullahu bil kufra wa anal hashir alladhi yusyarun nasu ala qadamayya wa anal aqibu alladhi laisa ba'dahu ahadun. Baca artinya. Sungguh, aku mempunyai beberapa nama. Aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, aku adalah Al-Mahi yang menghapus, dan denganku Allah menghapus kekafiran. Aku adalah Al-Hashir yang mengumpulkan, yang manusia dikumpulkan pada kodamku masa kenabianku. Aku adalah Al-Aqib yang paling belakangan, yang tidak ada kerasulan sudah itu. Hadis riwayat Muslim nomor 2354. Ada berapa nama itu? Muhammad 1, Ahmad 2, Al-Mahi 3, Al-Hashir 4, Al-Aqib 5. Sudah 5 nama ya? Satu hadis. Semua nama tadi menunjukkan sifat Nabi. Dan orang kalau punya nama-nama kayak begini, seseorang punya nama, gelarnya macam-macam ini, makin banyak kan berarti makin mulia kan? Dengan banyaknya nama ini menunjukkan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ada lanjutannya tadi Imam Nawawi? Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan yang manusia dikumpulkan di atas kodamku apa adalah tadi? Kalimat yang mana tadi?
Manusia dikumpulkan atas kodamku. Ya tadi ya. Al-Hashir ya. Al-Hashir. Terus adalah dikumpulkan pada masa kenabian dan kerasulanku. Ini berarti tidak ada lagi nabi sesudahku. Manusia dikumpulkan terakhir di masa Nabi Muhammad SAW. Setelah itu tidak ada lagi nabi dan rasul. Sudah penutup para nabi. Berarti Ahmadiyah yang ngaku ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, kafir enggak? Kafir. Ya, sesat, sudah selesai. Nabi sudah disebut tadi, Al-Hashir. Manusia semuanya dikumpulkan pada masaku, artinya terakhir. Ya. Cuma di zaman beliau saja, ini terakhir. Setelah itu tidak ada lagi nabi. Terus Ibnu Hajar mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kodam adalah zaman waktu, yaitu manusia dikumpulkan pada masaku, dan kodam atau kaki merupakan suatu yang nampak ketika dikumpulkan. Hal ini merupakan isyarat bahwa tidak ada lagi nabi dan syariat sudah beliau. Nah, Sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikatakan dalam Fathul Bari dan Syarah Imam Nawawi ala Muslim. Terus masih lanjut lagi, balik ke atasnya tadi. Beliau dinamakan demikian. Di halaman 56 di bagian bawah. Beliau dinamakan demikian karena budi pekerti mulia pada dirinya yang pantas untuk dipuji. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim berasal dari Quraisy. Secara nasab, beliau memiliki nasab yang bagus di kalangan bangsa Arab. Dirinya juga memiliki kemuliaan. Hati beliau sangat lapang. Dalam ubudiyah atau kedudukan sebagai hamba Allah, beliau berada pada kedudukan yang mulia dari hamba yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad. Terus wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Baca artinya. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Qur'an yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad. Nah, tadi disebut asra bi abdi, hamba Allah kan Nabi Muhammad. Terus di ayat ini juga abdina, ya hamba kami juga Muhammad maksudnya. Hamba disandarkan pada Allah menunjukkan ini penghormatan mulia untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Baca. Dan bahwasanya tatkala hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, mengerjakan ibadah, hampir saja jin-jin itu desak-mendesak mengemuruninya. Allah Subhanahu wa taala telah memilih beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk terbaik. Nah, tadi ayat terakhir juga ya menunjukkan kalau Nabi disebut Abdullah. Wa annahu lamma qama Abdullah. Abdullah di sini merujuk pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Allah juga telah memuliakan dan memilihnya dari seluruh makhluk yang ada. Dialah Al-Mujtaba, Nabi pilihan yang paling dekat dengan Allah, dan Al-Mukhtar, Nabi pilihan. Dialah Rasul yang paling diridhoi. Allah meridhoinya dengan diutus sebagai penutup kerasulan. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan untuknya kitab yang paling mulia dan agung, yaitu Al-Qur'an. Terus ya, sudah selesai. Itu sampai yang poin 29 tadi. Sekarang lanjut lagi, Muhammad SAW adalah penutup para nabi. 30. Dia adalah penutup para nabi, imam bagi orang-orang yang bertakwa, penghulunya atau pemimpinnya para rasul, dan kekasih Rabb semesta alam. Nah, lihat, dia adalah penutup para nabi, imam bagi orang-orang yang bertakwa, penghulu, pemimpinnya para rasul dan kekasih Rabb semesta alam. Wa annahu khatamul anbiya wa imamul atqiya wa sayyidul mursalin wa habibu rabbil alamin. Nabi itu khatamul anbiya, lihat kosakata akhir para nabi yang menutup nubuah atau kenabian. Wa imamul atqiya, imam bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti yang paling bertakwa siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sayyidul mursalin, sayyid penghulu, pemimpin para rasul. Makanya ada ucapan ya Sayyidina Muhammad. Kalau untuk selain salat, selain tahiyat boleh. Kalau dalam sholat saat tahiyat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, tanpa pakai sayyidina. Sayyidinanya nggak ada karena riwayat nggak ada. Sama seperti doa setelah azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadanil
wasilah wal fadilah kan. Nah, tidak perlu pakai Sayyidina Muhammadan, enggak perlu karena tidak ada dalam hadis. Kemudian wa habibu rabbil alamin. Nabi Muhammad itu Habib. Habib Rabb semesta alam. Habib artinya apa? Kekasih. Nanti ada catatannya untuk kata Habib. Lihat penjelasan dulu. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para nabi, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Artinya, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dialah makhluk yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah, sebagaimana Nabi SAW bersabda, Inilah akhsyakum lillahi wa a'lamukum bihududillah. Artinya, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling mengetahui batasan Allah daripada kalian. Nah, tadi ayat pertama surat Al-Ahzab ayat 40, Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, wa khataman nabiyyin. Terus hadisnya inilah akhsyakum lillahi wa a'lamukum bihududillah, menunjukkan Nabi Muhammad paling takut dan paling bertakwa kepada Allah. Terus Nabi SAW juga bersabda, Sungguhnya Inna atqakum lillahi wa a'lamukum bihududillahi ana. Baca. Sungguhnya yang paling bertakwa dan yang paling mengetahui batasan Allah daripada kalian adalah saya. Salawat dan salam senantiasa dipanjatkan kepadanya. Dialah pemimpin atau penghulu para rasul. Apa tadi pengertian pemimpin penghulu? Sayyid. Sayyid. Ya. Sayyid. Terus sebagaimana sabda Nabi SAW? Sebagaimana sabda beliau? Bagaimana sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, aku adalah pemimpin atau penghulu anak Adam dan aku tidaklah berbangga atau sombong. Nah, ana sayyid. Nah, Nabi sebut sendiri kan? Ana sayyid. Berarti menyebut beliau sayyid boleh. Kecuali dalam apa tadi? Tahiyat. Tahiyat nggak ada, nggak usah tambah. Dalam apa lagi? Ya, doa setelah azan. Lafaz azan juga nggak boleh ditambah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak boleh wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Enggak boleh. Enggak ditambah. Terus beliaulah makhluk. Beliaulah makhluk yang paling mulia. Beliaulah Habibullah, kekasih Allah Rabb semesta alam. Allah memilihnya dan menjadikan beliau sebagai kepercayaan. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah memilihku sebagai Khalil atau kekasih, sebagaimana dia memilih Ibrahim sebagai Khalil atau kekasih. Ya, innallaha ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahima khalila. Sesungguhnya Allah telah memilihku sebagai Khalil. Jadi bukan Habib, namun apa? Khalil. Sebagaimana Allah memberi Ibrahim, memilih Ibrahim sebagai apa? Khalil. Maka Nabi SAW disebut Khalilullah, bukan Habibullah, bukan Ahmad ya Habibi. Harusnya apa? Ahmad ya Khalili. Itu. Ya kan? Gak usah hafal-hafal lagi yang dari Hadat Alwi gitu, sobat. Iya. Ya Thayyibah. Nah, itu syirik lagi ada sih itu lagi. Belum salawat nariyahnya. Pernah kita bahas berkotan aja kan? Nah, masalah itu. Yang masih terekam terus itu ya Ahmad ya Habibi. Ya Thayyibah. Ya. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Terus apa lagi? Embuh aku ora hafal. Hafal, Pak? Hafal. Di erase ininya. Memorinya. Enggak bisa ya? Oh bisa ya. Ngaji aja terus. Insya Allah. Dia tadi catatan kaki tadi nomor 66, coba baca 66. Syekh Albani rahimahullah mengatakan bahwa Nabi SAW adalah Khalilullah, kekasih Allah. Karena tingkatan hullah atau Khalil lebih tinggi dari mahabbah atau habib dan lebih sempurna. Nah, tingkatan Khalil lebih tinggi daripada Habib. Nah, terus oleh karena itu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah memilihku sebagai Khalil, sebagaimana Dia memilih Ibrahim sebagai Khalil, dan tidak ada dalil yang menegaskan bahwa beliau SAW adalah Habibullah.
Nah, lihat. Terus ada pun hadis. Ittakhadallahu Ibrahim khalila wa Musa najiya wa takhadhani habiba. Summa qala wa izzati la urithanna habibi ala khalili wa najini. Baca artinya. Allah telah memilih Ibrahim sebagai khalil atau kekasih, Musa sebagai naji yang diselamatkan, dan Allah memilihku sebagai habib atau kekasih. Kemudian Allah berfirman, demi kehormatanku aku telah mengutamakan habibku dari khalil dan najiku. Ini adalah hadis maudhu atau palsu. Hadis maudhu atau palsu, ada perawi pendusta di situ. Di samping bertentangan dengan hadis, sungguhnya Allah telah memilihku sebagai khalil sebagaimana dia memilih Ibrahim sebagai khalil. Ini yang dibahas oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah ad-dhaifah. Silsilah ad-dhaifah itu kumpulan hadis-hadis dhaif. Ya, karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ada di perpus di atas. Terus klaim Nabi SAW, klaim Nabi setelah Nabi Muhammad itu sesat. 31. Setiap klaim atau pengakuan kenabian sesudahnya adalah sesat dan menuruti hawa nafsu semata. Kosakata ghayyun, ya, wa kullu da'wan nubuwati ba'dahu fa ghayyun wa hawa. Setiap klaim pengakuan kenabian sesudahnya adalah sesat dan menuruti hawa nafsu semata. Baca penjelasan. Setiap klaim nubuwah atau kenabian setelah Nabi SAW adalah penyimpangan, kesesatan, dan hanya sekadar mengikuti hawa nafsu serta merupakan suatu kebatilan. Barang siapa mengakui kenabian pada dirinya atau orang lain setelah diutusnya beliau SAW, maka dia telah kafir. Begitu juga yang membenarkan hal ini juga kafir. Bahkan kalau sekedar ragu saja juga dihukumi kafir. Seorang mukmin haruslah mengimani bahwa tidak ada nabi lagi sudah beliau SAW, dan harus mengakui pula bahwa setiap klaim kenabian sudah beliau SAW adalah klaim atau pengakuan yang dusta. Nah, itu garis bawahi. Seorang mukmin haruslah mengimani bahwa tidak ada nabi lagi sesudah beliau, dan harus mengakui pula bahwa setiap klaim kenabian sesudah beliau adalah klaim yang dusta. Nggak boleh dipercayai. Ya, nggak boleh dipercayai itu, karena Allah tidak pilih lagi nanti nabi-nabi setelah itu. Kan atas pilihan Allah. Ingat, nabi itu, ya, itu atas pilihan. Beda dengan pernyataan dari Ibnu Sina. Ibnu Sina itu mengatakan dia filosof ini selain dokter ini. Ya, dia filosof sebenarnya. Dia mengatakan kenabian itu bisa diusahakan. Siapa yang bilang tadi? Ibnu Sina. Kamu kira dia pakar kedokteran yang lurus apa? Bahkan dikafirkan itu gara-gara pernyataan kayak gini. Coba berarti apa? Mau jadi nabi gampang kan? Nih ya, kuliah mungkin sampai S3 gitu. Sebentar lagi saya sampai derajat nabi ini. Diusahakan, bukan pilihan. Oh, ini bertentangan dengan akidah kita ini. Jadi jangan bangga ada tokoh-tokoh kayak si Ibnu Sina, filosof. Siapa lagi? Al-Farabi, filosof. Ya, itu filosof itu. Harus tahu, jangan lihat bidang dia kedokteran saja, lihat pemikiran yang lainnya. Pemikiran lainnya nggak diungkap itu. Terus, walaupun yang mengklaim tersebut mendatangkan sebagian mukjizat atau keanehan yang di luar kebiasaan dan memiliki pengikut. Nah, kalau tadi menurut Ibnu Sina berarti mukjizat dia akui nggak berarti? Enggak. Ya kan, bisa jadi dia nggak akui kan? Karena bisa diusahakan. Berarti pakai latihan-latihan dulu kalau untuk belah lautan seperti Nabi Musa itu. Iya kan? Nanti ada gladi resiknya dulu sebelum Firaun datang gitu. Itu. Kalau menurut dia kayak gitu, nanti coba lihat. Parah itu. Tokoh padahal tokoh diagungkan sekali ya kalau di dunia kedokteran ya. Terus Akan tetapi dia menampakkan hal itu, namun akhirnya terbukalah kejelekannya atau kebohongannya, sehingga keanehan yang dia munculkan tidaklah sempurna. Nah, keanehan siapa tadi? Yang ngaku jadi nabi. Terus hal inilah yang biasa terjadi pada orang-orang yang mengklaim sebagai nabi sesudah beliau SAW. Nah, ada kejadian-kejadian luar biasa. Orang itu kira itu mukjizat, padahal itu bukan mukjizat.
Ya, ini berarti pembahasan ini tentang siapa yang mengklaim ada kenabian setelah Nabi Muhammad SAW itu namanya ghayyu, menyimpang dan sesat. Terus Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW diutus pada seluruh jin dan manusia. diutus pada seluruh jin dan manusia. Baca. 32. Beliau diutus kepada seluruh jin dan manusia dengan membawa kebenaran dan petunjuk, cahaya dan penerang. Terus lihat perkataannya, wa huwal mab'utsu ila 'ammatil jinni wa kafatil wara bil haqqi wal huda wa bin nuri wad diya. Beliau diutus kepada seluruh jin dan manusia dengan membawa kebenaran dan petunjuk, cahaya dan penerang. Terus penjelasan. Sesungguhnya Nabi SAW adalah Rasul yang mulia. Risalah yang beliau bawa adalah untuk seluruh jin dan manusia. Setiap Rasul sebelum beliau hanya diutus untuk kaumnya saja. Sedangkan beliau SAW diutus kepada seluruh jin dan manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Rasulullah SAW bersabda, para nabi hanya diutus kepada kaumnya saja, sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia. Ya, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nabi itu diutus untuk rahmat bagi semesta alam. Semesta alam situ ada jin dan ada manusia. Wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassatan wal bu'istu ila nasi amatan. Nabi yang lain diutus cuma untuk kaumnya saja. Nabi Muhammad diutus pada seluruh manusia. Terus Allah Subhanahu wa taala telah mengutus beliau. Di bawahnya lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus beliau SAW dengan membawa kebenaran dan petunjuk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya dialah wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Catatan kaki 70 enggak ada lagi, 71 enggak ada. Itu kepotong itu. Ya. Ya, baca lagi. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dia memenangkannya di atas segala agama-agama, meskipun orang musyrik membenci. Terus Allah juga mengutus beliau SAW dengan cahaya yang menunjuki kepada jalan yang lurus. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Al-Quran adalah cahaya dan petunjuk serta obat bagi hati. Nah, lihat tadi catatan kaki 70 itu As-Saff ayat 9. Terus catatan kaki 71 Al-Maidah ayat 15. Tadi ya catatan kaki 70 As-Saff ayat 9. Terus catatan kaki 71 Al-Maidah ayat 15. Terus Al-Quran adalah cahaya petunjuk serta obat bagi hati. Ini membahas apa ini? Nabi SAW diutus pada seluruh manusia. Di sini bawa Al-Quran. Maka tadi qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Al-Quran adalah cahaya petunjuk serta obat bagi hati. Terus kesimpulan. Nabi SAW adalah nabi pilihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada Ats-Tsaqalain, golongan jin dan manusia, dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Beliau SAW adalah penutup para nabi, dan tidak ada nabi lagi sudah beliau SAW. Nah, manusia dan jin itu diutus. Ya, Nabi SAW diutus pada jin dan manusia. Jadi bukan hanya pada manusia saja. Nah, para ulama itu beda pendapat tentang jin itu punya nabi sendiri ataukah tidak. Ya, jin itu punya nabi sendiri ataukah tidak. Yang tepat, jin tidak punya nabi sendiri, namun ada dai-dai. Ya, ada dai-dai dari para jin. Makanya ketika para jin itu dengar Al-Quran, saat ada dua peristiwa di sini ceritanya. Saat Nabi SAW ke Taif, tidak diterima dakwanya, pulang. Lantas beliau itu sholat subuh atau sholat malam, datanglah para jin. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Ya, ketika para jin itu hadir, mereka suruh, ya, mereka dengar Al-Quran itu. Al-Quran lagi dibaca oleh Nabi Muhammad. Bilang sama teman-teman jin yang lainnya, diam, ini Al-Quran lagi dibaca nih. Jin sudah tahu aturan, kalau Al-Quran dibaca suruh apa? Diam.
Kalau manusia masih ribut. Jin sudah tahu. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika mereka hadir, ya, mereka suruh teman-temannya apa? Diam. Falamma qudiya, telah selesai, mereka kembali lagi ke kampungnya, ke lingkungan jinnya, mereka dakwahi itu. Itu namanya dai para jin. Yang tepat berarti jin itu tidak punya nabi, namun punya apa? Para dai. Cukup dari Nabi Muhammad SAW saja kan? Dakwahi mereka, karena Nabi untuk semua itu, jin dan manusia, sakolain. Ya, manusia kena, jin juga kena. Ngajinya di mana Ustadz? Nggak usah mikir. Ya. Kami bikin ke tempat kajian untuk mereka, nggak, ngapain kamu ngurus mereka? Bukan urusanmu. Ya, jadi jin nggak usah disuruh apa, ikut campur di dunianya gitu. Waduh, nanti ngajinya gimana Ustadz, kami sediakan konsumsi atau enggak? Ngapain mikir dia? Ngajinya di mana? Itu bukan urusanmu, nggak dikabari. Iya kan? Boleh nggak kami bareng-bareng biar ngopi bareng? Ngapain urusanmu ngopi bareng? Nggak ada urusan dengan jin. Sudah tahu aja, oh ini sampai jin juga ya? Oh sudah. Ya, mau nyampainya gimana? Urusan mereka. Dunianya sendiri kok. Ustadz, kami boleh berteman dengan mereka. Ngapain dengan makhluk gaib? Maka nanti kalau pertanyaan apa, ngingu tuyul, ya kan, pelihara tuyul gitu. Boleh atau enggak? Ngapain? Komunikasi pakai apa? Itu makhluk gaib. Iya kan? Makhluk gaib, ngapain dengan mereka? Urusan mereka sendiri. Yang jelas wahyu juga mereka dapati. Sudah selesai bagian ke-7. Insyaallah kita lanjut lagi nanti ba'da asar langsung.